Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Bintang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah sastra angkatan 70-an. Baiklah, yang pertama, perkembangan sastra. Angkatan 70-an membawa corak yang berbeda dari angkatan sebelumnya. Angkatan 70-an diberi nama oleh Abdul Hadi WM dan Damni Entoda. Dalam angkatan ini, ada beberapa sastrawan yang membawa corak baru terhadap sastra Indonesia, seperti Sutarji Kalzaum Bahri yang mengenalkan puisi kredo. Lahirnya angkatan 70-an ini karena adanya anggapan dari sastrawan 70-an bahwa angkatan 66 tidak maju karena karya sastranya hanya tertuju pada perlawanan terhadap pemerintahan. Pada periode 70-an, pengarang berusaha melakukan eksperimen untuk mencoba batas-batas beberapa kemungkinan bentuk, baik prosa maupun puisi. Mulai dari puisi kontemporer maupun drama dengan menulis dan mempertunjukkan drama absurd. Dalam prosa bentuk cerpen, pengarang sudah mulai berani membuat cerpen dengan panjang 1-2 kalimat saja, sehingga terlihat seperti saja. Semuanya semakin tidak jelas. Selanjutnya, jenis puisi baru dan pencetusnya. Yang pertama, puisi kredo oleh Sutarji Kalzaum Bahri. Puisi kredo merupakan konsep dan sikap Sutarji yang dimuat pertama kali dalam majalah Horizon, September 1974. Konsep dari puisi kredo adalah kata-kata bukanlah alat yang mengantarkan pengertian, bukan seperti pipa yang menyalurkan air. Kata-kata adalah pengertian dari benda itu sendiri. Dia bebas, tidak terikat dengan pengertian apapun. Contoh dari puisi kredo ini adalah puisi yang berjudul Jadi dari Sutarji dan Sajak yang berjudul Pot. Dan jenis yang kedua ada puisi Embling oleh Remy Silado. Salah satu ciri khas dari puisi Embling ini adalah adanya unsur kelakar dan humor untuk menciptakan suasana yang akrab dan santai. Contoh dari puisi Embling ini adalah Belajar Menghargai Hak Asasi Manusia karya Remy Silado dan Teka-teki oleh Mahawan. Selain puisi kredo dan Embling, masih banyak lagi puisi yang ditulis dalam bentuk yang tidak konvensional. Puisi ini tidak lagi memperhatikan bentuk dan struktur, tetapi lebih menekankan kepada gambaran visual. Contoh dari puisinya ada puisi yang berjudul Di karya Norja Marendra. Selanjutnya, pengadilan puisi. Pengadilan puisi adalah acara yang diadakan di Bandung pada 8 September 1974. Tugas dari pengadilan puisi ini adalah mengadili puisi-puisi Indonesia mutakhir. Alasan adanya pengadilan puisi ini adalah untuk mencegah kerusakan masyarakat akibat puisi-puisi negatif. Muncul atas ide Darmanto Jatman pada tahun 1970. Dalam acara itu, yang bertindak sebagai hakim ketua adalah Sanentu Yuliman dan sebagai hakim anggota adalah Darmanto Jatman. Sebagai jaksa, Slamet Kimanto. Sebagai pembela, Taufik Ismail, dan saksi adalah sejumlah pengarang Indonesia. Pemberontakan tercermin dari tuntutan Slamet Kimanto, yakni para kritikus yang tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kehidupan puisi mutakhir harus dipensiunkan. Yang kedua, para editor majalah sastra, khususnya Horizon, seperti Djoko Damono, dicuti besarkan. Yang ketiga, majalah Horizon dan Budaya Jaya harus dicabut surat izin terbitnya, dan yang sudah terbit selama ini dinyatakan tidak berlaku dan dilarang dibaca oleh peminat sastra dan masyarakat umum. Majelis Hakim yang diketuai oleh Sunento Yuliman
menolak semua tuntutan Slamet Kimanto. Keputusan tersebut berbunyi, yang pertama, para kritikus sastra tetap diizinkan untuk menulis dan mengembangkan kegiatan sastra, serta meneruskan eksistensinya dengan catatan harus segera mengikuti kursus penaikan mutu dan sekolah kritikus sastra yang akan segera didirikan. Yang kedua, para redaktur Horizon tetap terus diizinkan memegang jabatan mereka selama mereka tidak merasa malu. Jika dikehendaki sendiri, mereka bisa mengundurkan diri. Yang ketiga, para penyair mapan masih diberi peluang untuk berkembang terus. Begitu juga para penyair epigon dan interaktif boleh menulis terus dengan keharusan segera masuk ke dalam panti asuhan atau rumah rawat epigon. Yang keempat, majalah sastra Horizon tidak perlu dicabut surat izin cetak dan surat izin terbitnya, akan tetapi diubah nama menjadi Horizon. Selanjutnya, pengarang dan karya sastra. Yang pertama ada Sutarji Kaluzumbahri dengan puisinya berjudul Plot dan kumpulan esainya berjudul Walau. Yang kedua ada Darmanto Jatman dengan karyanya Bangsat, kumpulan saja. Selanjutnya Sekitar Masalah Kebudayaan, kumpulan esai. Selanjutnya ada Abdul Hadi WM dengan karyanya Laut Belum Pasang, kumpulan saja. Meditasi, kumpulan saja. Selanjutnya ada Iwan Imatupang dengan karyanya Merahnya Merah, novel. Kering, novel. Ziarah, novel. Selanjutnya Gunawan Muhammad dengan karyanya Perikesit, kumpulan saja. Catatan Pinggir, kumpulan saja. Selanjutnya ada Putu Wijaya dengan karyanya Orang-orang Mandiri, drama. Lautan Bernyanyi, drama. Bila Malam Bertambah Malam. Dadaku Adalah Perisaiku, kumpulan saja. Telegram, novel. Stasiun, novel. Pabrik, novel. Aduh, drama. Hah, drama. Bom, kumpulan cerpen. Dakdikduk, drama. Ratu, novel. Selanjutnya ada Leon Agusta dengan karyanya Catatan Putih, kumpulan saja. Hukla, kumpulan saja. Hedona dan Masochi, kumpulan cerpen. Selanjutnya ada Arswendo Atmowiloto dengan karyanya Penentang Tuhan, drama. The Circus, novel. Dari sekian banyaknya karya sastra, ada beberapa yang menonjol. Di antaranya adalah O Amuk Kapa yang merupakan karya dari Sutarji Kaluzumbahri. Hukla, karya dari Leon Agusta. Wajah Kita, karya dari Hamid Jabar. Selanjutnya Catatan Sang Koruptor yang merupakan karya dari F. Ibrahim. Selanjutnya, perbedaan antara angkatan 66 dengan angkatan 70-an. Yang pertama, pada angkatan 66 mulai dikenal gaya epik bercerita pada puisi dengan munculnya puisi-puisi balada. Sedangkan pada angkatan 70-an, puisi bergaya bahasa mantra dan puisi konkret. Yang kedua, pada angkatan 66, prosa drama masih menunjukkan struktur fisik konvensional. Kaidah mimesis dalam sastra masih dipatuhi. Sedangkan pada angkatan 70-an, prosa atau drama melepaskan ciri konvensional, menggunakan pola sastra absurd dalam tema, alur, tokoh, maupun latar. Yang ketiga, pada angkatan 66, struktur tematik puisi tentang kedaerahan, masalah sosial, kemiskinan, pengangguran, demonstrasi. Sedangkan pada angkatan 70-an, perjuangan hak-hak asasi manusia, kebebasan, persamaan, pemerataan, dan terhindar dari pencemaran teknologi modern. Ya, itulah dia materi tentang sejarah sastra angkatan 70-an. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.